Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sulaiman SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2532122052 pada hari ini, Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Islam Salman Al-Farisi Bekasi, kelas 5 SD dengan materi zakat dan infak. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Warzuqni fahmah Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan tayyiban. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mulai, Bapak akan absensi dulu. Untuk Ananda Adila Huwaida, Aisyah Syatira Mekah, Aisyah Nur Umamah, kaifa halukum? Sabahul khair. Gimana pagi hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap belajar, perhatikan semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita murojaah sebentar sekilas pendidikan agama Islam, ya. Atau biasa kita panggil dengan pendidikan agama Islam atau PAI. Sekali lagi, seorang yang beragama Islam harus apa dia itu? Bertauhid. Nah, apa itu tauhid? Beriman hanya kepada Allah. Mengakui bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya sesembahan yang disembah. Oke, itu dulu yang pertama. Sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus mengakui itu. Ya, selebihnya nanti baru pembelajaran dari agama Islam yang lainnya. Di antaranya nanti insya Allah kita akan mempelajari mengenai dengan zakat dan infak. Ya, paham sampai sini? Oke. Coba perhatikan ke layar depan. Bapak akan coba tanyakan satu atau dua pertanyaan. Pernahkah kalian melihat seseorang yang kesulitan membeli pakaian atau makanan? Pernah melihat? Pernah? Bagaimana perasaannya? Kasihan. Bagaimana kalau kita melihat keadaan seperti itu?
Apa yang harus kita lakukan? Butuh dibantu. Ya, kalau kita punya, maka kita bantu. Kalau tidak punya bagaimana? Mendoakannya agar dimudahkan dari segala kesulitan. Seorang muslim itu tidak boleh pelit. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga, dengan hati. Artinya mendoakan. Ya. Jadi sekali lagi, sebagai seorang muslim harus ada rasa empati. Ya. Tidak boleh saling cuekan. Coba yang pertanyaan yang kedua. Apa bedanya memberi karena kewajiban dan memberi karena keikhlasan? Gimana? Apa? Coba yang kencang. Memberi karena kewajiban itu adalah contohnya zakat. Oke, kalau keikhlasan, memberi karena ikhlas. Infak, sedekah. Kalau contoh misalkan kewajiban, berarti apa? Sesuatu yang telah diatur. Ya. Baik takarannya ataupun masanya. Betul atau tidak? Betul. Berarti seorang muslim harus memberi. Kalau tidak mendapatkan dosa. Kalau keikhlasan? Mau dia beri atau tidak akan mendapatkan tidak akan mendapatkan dosa. Kalau dia beri dapat pahala. Oke ya? Itu perbedaan dari kewajiban dan keikhlasan seorang muslim. Sekarang coba kita masuk ke materi pengertian zakat. Coba ada yang membacakan pengertian zakat? Silakan. Oke, pengertian zakat menurut bahasa, zakat adalah bahasa dari bahasa Arab, maka menurut dari bahasa Arab adalah tumbuh dan suci. Suci artinya bersih. Tumbuh artinya apa? Berkembang. Kemudian menurut syariat, harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan tertentu. Artinya apa? Zakat itu harus kita keluarkan pada waktu dan tepat yang pas. Golongan kemarin kita sudah singgung ada berapa? Ada 8. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian jenis zakat fitrah. Jenis zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Coba siapa tahu sini apa yang zakat fitrah? Ada yang tahu zakat fitrah? Apa? Makanan pokok. Ada lagi? Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan di awal atau di akhir? Di awal atau di akhir? Yang paling baik di awal atau di akhir? Di akhir, ya. Lebih baik lagi kalau menjelang sholat Idul Fitri. Tapi mampu nggak pada saat itu? Kira-kira mampu nggak? Mau berangkat sholat kita membayar zakat dulu. Mampu tidak? Tidak mampu. Makanya Pak, kita di sini ada yang disebut dengan amil zakat. Kita memberikan kepada orang yang yang ditugaskan untuk menerima dan membagikan zakat. Biasanya di mana itu? Di masjid atau di musola atau di badan amil zakat di kantor. Ya, bukan hanya di masjid, tapi di suatu kantor juga ada.
Di Indonesia ada yang namanya Badan Amil Zakat yang menerima dan menyalurkan zakat kaum muslimin. Oke, sampai situ paham? Zakat mal, apa tuh zakat mal? Hah? Zakat yang dikeluarkan dari harta yang tertentu. Contohnya apa? Zakat mal contohnya apa? Uang, emas, perak, ternak. Oke, ternak, pertanian juga perdagangan. Itu namanya zakat mal. Oke, kita lanjut. Coba lihat zakat fitrah yang tadi kalian sebutkan. Apa jenis makanannya? Berupa beras, gandum, jagung, kurma, sagu atau ubi. Ya. Kalau misalkan di daerah tersebut makanan keseharian mereka adalah ubi atau sagu, tahu sagu? Tahu? Kalau misalkan di daerah Papua, biasa orang melakukan dari pohon. Kemudian di Bekasi apa yang dilakukan? Bapeda. Ya, itu terbuat dari mana? Dari sagu. Nah, kalau misalkan satu daerah itu makanan pokoknya adalah sagu, maka zakatnya adalah sagu. Kalau misalkan satu tempat makanan pokoknya adalah jagung, maka zakatnya adalah jagung. Ya, jangan kita memberikan yang lain, karena nggak akan dimakan. Karena mereka makanya sukanya makan itu. Kalau kita beri yang lain, kira-kira terima apa tidak? Tidak. Ya. Atau misalkan lagi gandum. Ada yang pernah lihat gandum? Gandum itu seperti apa sih? Ada bisa ceritakan jenis gandum itu? Kenapa? Oke, kalau kurma, biasanya ada di mana kurma itu? Di negara Arab, ya, Mesir, ya. Nah, mereka kalau misalkan makan pokoknya adalah kurma sehari-harian mereka, maka yang kita berikan adalah kurma. Adapun nanti takarannya, nanti nanti kita hitung, karena di dalam agama sudah ada ketentuan-ketentuannya. Contoh misalkan waktunya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Bukan di bulan Syawal, bukan di bulan apa lagi? Ada yang tahu nama-nama bulan Hijriah? Ada? Ada berapa bulan Hijriah? 12. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rajab, 8, 9 Ramadan. Oke, ya. Yang terakhir adalah Zulhijjah. Ya, paham? Dan waktu yang paling tepat untuk mengeluarkan zakat adalah tadi sudah sampaikan, ketika kita mau melangkah kaki kita untuk menunaikan salat Idul Fitri. Itu yang paling bagus. Jika tidak mampu, maka seminggu sebelum melakukan salat Idul Fitri. Biasa ada yang suka ngikut orang tuanya bayar zakat? Ada? Yang suka ikut orang tuanya, abi uminya, yang datang ke masjid membawa beras atau membawa uang untuk dibayarkan? Ada? Pernah? Oke, bagus. Selanjutnya, tadi sudah kita bahas masalah makanan pokoknya. Karena coba perhatikan dalam firman Allah, kenapa kita harus melakukan zakat itu? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Ada yang mau baca? Oke, silakan. Yang kencang suaranya, kila khairan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini patokan kita. Ketika kita mau membayar zakat, kita harus tahu dulu
ada perintah apa tidak? Ya, karena di dalam agama melakukan sesuatu itu harus ada tuntunannya. Harus ada perintahnya. Dan juga di dalam perintah ada aturannya. Ya. Maka kalau kita melakukan itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan bernilai ibadah. Ya, wa aqimus sholata, dan laksanakanlah salat. Salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang wajib. Yang sunnahnya apa? Ada bisa sebutkan salat sunnah? Salat duha, apalagi? Salat tahajud, apalagi? Salat witir. Kalau kita masuk ke masjid, namanya salat apa itu? Hah? Tahiyatul masjid. Kok awal? Bukan, ya. Tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid 2 rakaat, ada lagi kita salat 2 rakaat lagi. Namanya salat sunnah qabliyah. Tuh, banyak namanya salat-salat itu. Ya, intinya kalau kita sudah memenuhi salat wajib 5 waktu itu, maka kita dianjurkan untuk salat sunnah. Selanjutnya, wa atuz zakata, dan tunaikanlah atau keluarkanlah zakat. Tadi zakat sudah kita sebutkan 2 macam. Fitr dan mal. Berarti harus dikeluarkan kalau sudah mencapai, ya. Kemudian warka'u ma'roki'in, artinya sujudlah secara bersama, artinya sholat berjamaah secara berjamaah bersama-sama di masjid. Ya, jangan sholat sendirian. Lanjut. Coba lihat, perhatikan terjemahannya. Yang tadi Bapak sampaikan, tegakkanlah sholat. Artinya memerintahkan untuk melaksanakan sholat dengan sempurna. Termasuk rukun-rukunnya, termasuk juga wudunya, ya. Karena apa? Sholat kalau wudu yang tidak sempurna, kira-kira sholat diterima tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena wudunya tidak sempurna. Kalau misalkan wudu itu sudah sempurna, kira-kira sholatnya sempurna apa tidak? Tergantung. Kalau sholatnya baik, insya Allah sempurna, khusyuk sempurna, ya. Tapi kalau misalkan sholatnya, perhatikan, ketika masuk masjid, sholatnya buru-buru, tidak khusyuk, kira-kira sempurna tidak? Tidak. Ya. Orang yang sholat yang satu baris sama, belum tentu sama pahalanya. Belum tentu. Ya. Orang yang sholatnya saf pertama, baris pertama-tama sama semua, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, belum tentu sama pahalanya. Ya, tergantung dari niatnya. Karena ada kan ketika orang sholat Allahu Akbar mikirin sesuatu. Ada tidak? Ada? Ada. Yang biasanya lupa jadi ingat lagi ketika sholat. Khusyuk tidak itu jadinya? Tidak khusyuk. Ada orang yang sholat sampai nangis-nangis, saking khusyuknya, ada. Ya, ada orang yang sholatnya hanya sekedar sholat. Oke, lanjut. Tunaikanlah zakat, memerintahkan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Artinya ketentuan agama. Syariat itu agama. Lanjut. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, mengajak untuk sholat berjamaah dengan kaum muslimin, di mana gerakan rukuk menjadi pembeda dari sholat kaum Yahudi saat itu. Nah, itu jadi pembeda, ya. Orang Yahudi itu tidak rukuk. Lanjut. Syarat. Untuk membayar zakat ada syaratnya. Apa itu? Seorang muslim. Syaratnya seorang muslim. Ya. Kalau dia bukan muslim, termasuk tidak? Kalau dia bayar zakat sah tidak? Tidak. Diterima tidak?
Tidak. Karena apa? Dia bukan dari orang yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan sesembahan. Kemudian muslim yang hidup saat matahari terbenam akhir Ramadan. Ya. Muslim yang terbenam saat apa? Dia masih hidup ketika matahari terbenam. Maka apa yang dilakukan? Harus menunaikan zakat. Artinya apa? Dia belum meninggal di saat matahari terbenam. Ya, masih ada nyawanya. Maka ketika dia punya kemampuan untuk membayar zakat, maka harus bayar. Walaupun itu ketika bayi itu dilahirkan, maka orang tuanya pun wajib membayarkan zakatnya. Oke. Kemudian yang kedua, memiliki kelebihan makanan pokok. Tadi sudah disebutkan ada beberapa makanan pokok. Ada yang masih ingat? Beras, oke. Itu namanya makanan pokok suatu daerah, ya. Jadi kita tidak boleh menyamakan pokok dari ujung ke ujung sama makanan pokoknya. Beras belum tentu, ya. Apakah sama semua? Tidak. Ya, jadi sekali lagi harus memiliki kelebihan makanan pokok. Kadarnya atau takarannya berapa untuk beras semuanya? Beras, jagung, gandum, ubi, jagung, kurma, takarannya sama. 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ya. Contoh, kalau misalkan di dalam keluarga ada 5, berapa beras kilo yang kita keluarkan? 2,5 kali 5 jiwa. Ada berapa? Jadi berapa semuanya? Berapa? Coba satu orang 2,5. Kalau 2 orang jadi? 2 orang jadi berapa? 5. Kalau 4 orang jadi 10. Kalau 5 orang jadi 12,5 liter. Betul? Lanjut. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan mengenai dengan zakat? Sebelum kita masuk ke zakat mal. Ada? Paham semua? Paham. Oke, coba kita lanjut dulu. Nanti Bapak-bapak akan tanyakan mengenai dengan zakat baik fitrah maupun zakat mal. Oke, ada yang mau dibaca? Coba yang ini baca zakat mal. Silakan. Yang kencang suaranya. Syaratnya? Oke, zakat mal adalah zakat dari harta tertentu. Contoh tadi sudah disebutkan oleh kalian semua, seperti uang, emas, perak, perdagangan, pertanian atau peternakan. Ya, zakat hewan. Syaratnya adalah dimiliki oleh muslim. Ya, kalau misalkan dia zakat tapi bukan barangnya, boleh atau tidak? Saya mau bayar zakat nih, tapi ambil beras orang lain, ambil harta orang lain, boleh tidak? Nah, berarti apa? Harus dimiliki olehnya sendiri, bukan hasil pinjem, bukan hasil hutang atau ngambil barang orang lain. Jadi harus milik sendiri. Kemudian bernilai tambah. Maksudnya apa sih bernilai tambah itu? Emas kalau misalkan didiamkan bertambah tidak nilainya? Tambah. Ya, akan nilainya bertambah. Biasanya misalkan 1 gram itu adalah 1 juta, bulan kemudian bisa jadi 1, sekian juta. Ya.
Karena itu nilai bertambah. Lanjut, melebihi kebutuhan pokok. Nah, sekali lagi, kalau kita mau mengeluarkan zakat, jangan sampai kita mengambil dari rumah, sedangkan di dalam rumah sendiri kekurangan. Nggak boleh atau tidak boleh kita menelantarkan orang rumah demi untuk membayar zakat. Jangan sampai ya kita mau membayar zakat karena ini adalah kewajiban, akhirnya menelantarkan orang rumah sehingga orang rumah kelaparan. Tidak boleh ya. Lanjut, mencapai nisab dan haul. Nisab, apa artinya nisab? Batas minimal. Kalau haul apa? Satu periode atau satu masa. Ya. Kalau itu sudah mencapai, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Oke, perhatikan. Batas minimal harta wajib zakat emas 85 gram. Emas 85 gram. Kalau misalkan tadi uang misalkan 1 gram adalah 1 juta. Kalau 85 gram berapa juta? 85 juta. Baru itu namanya haulnya genap 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Berapa 2,5% itu dari 85 juta? 2.125.000. Ya. 2.125.000 itu yang kita keluarkan. Ya. Pak, kalau begitu uang saya berkurang dong, Pak. Karena saya harus keluarkan uang 2 jutaan. Kurang apa tidak? Pasti berkurang. Iya. Kalau secara hitung matematik pasti berkurang. Kalau misalkan uang kita 85 juta dikurangi 2 juta misalkan, berarti kurang dong 2 juta. Jadi 83 juta. Secara matematik, iya. Secara dunia pasti kurang. Tetapi kalau karena kita niat lillahi ta'ala, itu bernilai akan tambah. Bisa jadi dari 85 gram bisa jadi 90 gram. Kalau 85 juta bisa menjadi 100 juta. Bisa. Kalau diuangkan, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu akan bertambah, akan tambah. Bisa juga berupa apa? Kesehatan. Ya. Harusnya misalkan kita tiap minggu cek darah, ternyata setelah kita membayar zakat, kok hari ini kok badan saya enak-enak saja ya? Artinya apa? Harusnya kita keluarkan uang buat cek darah, akhirnya tidak keluarkan. Untung rugi? Untung. Berarti apa? Berkat kita keluarkan zakat, kita diberikan kesehatan. Atau diberikan kelancaran di dalam segala urusannya. Biasanya urusannya selalu aja ada gangguan rintangan. Ternyata urusan ini kok semakin lancar ya? Artinya apa? Allah ganti dari 2 juta itu diganti dengan kelancaran urusan kita. Akhirnya apa? Kerjaannya semakin banyak, semakin cepat, penghasilan semakin besar. Tambah tidak nilainya? Tambah. Itu kalau kita berpikir secara ibadah. Kalau kita hitungnya secara materi, ya kita pasti berkurang. Ya. 2 kurang 1 pasti
Tuh enggak mungkin tambah. Enggak mungkin jadi 3. Oke. Lanjut. Sampai sini ada ditanyakan? Tidak. Oke, zakatnya tadi adalah 2,5. Bentar. Oke, lihat. Kita masuk ke zakat tadi kemarin, domba kemarin. Ini zakat hewan ternak. Kita masuk ke mustahik dulu. Perhatikan ada 8 golongan yang harus kita perhatikan ketika kita memiliki. Ya. Yang pertama fakir. Ada yang tahu pembedaan antara fakir sama miskin? Ada? Apa itu fakir? Oke. Miskin? Oke, berarti apa? Antara fakir sama miskin punya perbedaan. Ya, si fakir dia lebih miskin, ya. Kalau si miskin lebih kaya dari si fakir, cerita seperti itu. Kalau misalkan amil, apa itu amil? Orang yang bertanggung jawab di dalam pengurusan zakat. Oke, mu'allaf. Apa? Orang yang baru masuk Islam. Mukallaf. Lanjut. Gharim. Oke, fi sabilillah. Ibnu Sabil. Oke, dari 8 golongan ini maka kita harus perhatikan. Ketika kita punya kelebihan harta zakat mal, perhatikan yang 8 ini. Jangan sembarang kita keluarkan. Ya, keluarkanlah kepada 8 golongan ini. Si fakir, si miskin, pengurusnya, orang yang baru masuk, kemudian orang yang berkebutuhan, kemudian yang gharim fi sabil dan juga ibnu sabil. Ya, ibnu sabil adalah orang yang kekurangan di dalam apa? Perjalanan. Ya. Perjalanannya apa? Perjalanan apa tuh? Kemaksiatan? Apa karena untuk menuntut ilmu? Ke hal yang baik. Ya. Harus ke hal yang baik. Kalau dia jalannya misalkan dia mau pergi sesuatu yang tidak baik lalu dia kehilangan atau kecopetan, tidak perlu dibantu karena niatnya sudah buruk. Tapi karena dia berjalan menuntut ilmu misalkan, maka harus dibantu. Lanjut. Zakat hewan ternak. Ada sapi, kerbau, unta, kambing, domba. Ya. Untuk dikembangbiakan, kemudian digembalakan, kemudian mencapai haul dan nisab. Oke. Haul dan nisab tadi sudah kita sampaikan adalah batas dan takaran. Sapi. Kalau punya sapi 1 sampai 29 ekor, maka dia tidak berhak atau tidak wajib bayar zakat. Kalau misalkan sapi 70 sampai 79, maka dia berhak mengeluarkan zakat atau wajib mengeluarkan zakat sebesar berapa? 2 ekor anak sapi berusia 1 dan 2 tahun. Lanjut. Unta. Kalau unta lebih ini lagi. 5 sampai 9 ekor 1 kambing. Artinya kalau di bawah misalkan punya 4 ekor, berhak tidak dia mengeluarkan zakat? Tidak. Kalau mulai dari 5 sampai 9, dia berhak mengeluarkan 1 ekor kambing. Oke, lanjut. Kalau misalkan punya 121 ekor lebih, apa yang dia harus keluarkan? Setiap kelipatan 41 apa?
Bintu labun. Apa bintu labun itu? Unta betina berusia atau berumur 2 tahun. Kemudian kalau berlipatan 50, satu hiko. Apa tuh hiko? Unta betina yang berusia 3 tahun. Lanjut. Mbek. Si mbek. Kambing. Ada yang bisa bedakan kambing sama domba? Kambing bulunya halus, kalau mbek, domba? Rambutnya keriting. Ya. Atau biasanya kalau kambing itu jarang mandi, kalau domba suka mandi. Kenapa? Rambutnya keriting, ya. Biasanya orang seperti itu. Makanya kalau para pedagang domba, biasanya kalau dia mau jual dombanya diapain dulu? Disampoin dulu, dimandiin dulu, biar kelihatan bersih. Lanjut. Sama nisabnya atau batas minimalnya dari 1 sampai 39 ekor dia tidak wajib keluarkan. Kalau misalkan 200 sampai 300 ekor, dia wajib mengeluarkan zakat kambing sebanyak 3 ekor. Baik itu domba maupun kambing. Usianya berapa tahun? 1 sampai 2 tahun. Sekarang pertanian, kita langsung dulu. Syaratnya, biji-bijian, tanamannya disengaja atau tahan lama, dapat ditakar atau ditimbang, nisabnya 5 wasak, haulnya setiap panen. Ya, Pak, apa itu Pak? 10% sama 5%? Apa itu? Kenapa zakat pertanian kalau dikeluarkan 10%? Ada yang tahu? Kalau misalkan pertanian, perkebunan itu dialirkan oleh sungai tanpa alat atau hujan, maka zakatnya 10%. Tapi kalau pertanian itu, perkebunan itu dialirkan air oleh tenaga, misalkan dia pakai listrik, dari pompa dari ujung ke ujung ditarik, disemprotin, pakai biaya, ya, tanpa dia mengadakan hujan, dia harus pokoknya biar air tanaman itu subur, dia harus semprotin segala macam, obat-obatan segala macam, maka apa? Zakatnya berapa? 5%. Dari apa? Dari 5 wasak ini. Ya. Kapan dikeluarkan? Setiap kali dia panen. Kalau ketika panen tidak mencukupi ini, kira-kira wajib keluarkan tidak? Tidak. Ya. Batas minimumnya adalah 5 wasak. Lanjut. Zakat emas, perak, dan uang. Tadi sudah disinggung. Nisabnya emas berapa tadi? 85 gram. Begitu pula uang. Uang juga sama senilai 85 juta. Seharga emas. Karena uang sama emas sama harganya. Sekali lagi, uang 85, emas juga uang 85 juta, emas juga 85 gram atau 85 juta. Bedanya adalah di perak. Kalau perak nisabnya berapa? 595 gram. Oke, lanjut. Zakat barang dagangan. Barang perdagangan adalah segala sesuatu yang disiapkan untuk dijual belikan. Kalau barang itu dijual belikan, maka punya nilai untuk dizakatkan. Mobil mewah, dia beli mobil banyak untuk dijualkan, dia beli motor untuk dijual belikan, maka dia punya nilai untuk zakat. Lanjut. Infak yang terakhir. Ya, infak. Mengeluarkan dan memelanjakan. Adapun secara menurut syariat, harta yang dikeluarkan dengan tuntunan agama Islam, itu infak. Di sekolah kita sering melakukan infak? Sering, setiap hari Senin. Oke. Yang terakhir, tujuan infak. Apa itu? Membantu sesama, memperkuat ukhuwah,
kemudian membersihkan harta. Oke, sampai sini ada yang bisa ditanyakan? Atau sudah paham semua? Jika sudah paham semua, Bapak punya sedikit soal, nanti kalian kerjakan lembar kerja siswa. Bapak minta 3 kelompok, silakan dibagikan bentuk kelompoknya. Ya, 3 kelompok. Seperti kemarin. Silakan bergeser. Ayo, yang sana bergeser ke sini, pindah campur. Siap. Oke dah. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan dicoba dibacakan dulu, kemudian dipahami lalu dikerjakan. Nanti perwakilan aja majunya, jangan semuanya. Perwakilan 2 orang. Ayo didiskusikan dulu. Dah? Kelompok 1 boleh maju, utusannya 2 orang. Dibacakan dengan suara yang lantang. Ayo depan situ, silakan. Bacain kasusnya, lalu soalnya apa, jawabannya apa. Silakan. Udah? Oke, barakallahu fikum. Bagus. Kelompok 1. Kelompok 2, mana 2? Oke, silakan maju. Baca dengan suara yang lantang. Oke, barakallahu fikum. Itu kelompok 2. Oke, bagus. Kelompok 3, silakan maju perwakilannya. Dibacakan dengan kencang. Ya, silakan. Agak geseran sana biar enggak silau di situ. Nah. Ya, silakan. Yang lain simak, dengarkan. Oke, barakallahu fikum. Bagus. Oke, silakan duduk semua. Perhatikan semua. Dari lembar kerja tadi yang kalian kerjakan adalah Bapak anggap, Bapak harap apa yang tadi kita sampaikan menjadi pemahaman buat diri kita, dan insya Allah nanti kita praktikkan di masa depan kita atau di kehidupan kita. Kemudian di akhir penutup, sebelum Bapak menutup kegiatan ini, perhatikan semua. Bapak akan kesimpulan dari materi yang tadi kita sampaikan. Perhatikan, yang pertama adalah zakat. Ya, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk membersihkan harta dan jiwa. Zakat dibagi 2, yaitu apa? Zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian syaratnya, yang syarat harta wajib zakat diliputi kepemilikan penuh. Artinya apa? Ya, orang yang mau mengeluarkan zakat harus punya barang sendiri. Kemudian nisab dan haul, batas minimal dan apa? Masa atau periodenya 1 tahun. Kemudian besarannya 2,5%. Itu zakat zakat mal. Lanjut. Mustahik zakat
tadi ada berapa? 8 golongan. Zakat hewan ternak ada berapa tadi? Ada berapa macam jenis hewannya? Sapi, oke, berarti ayam, unggas tidak ya, tidak termasuk. Zakat pertanian, unggas itu seperti burung yang terbang. Nah, binatang yang terbang, unggas. Pertanian, ya, pertanian apapun jenis pertaniannya dan pertanian itu menghasilkan, kemudian diairi atau tidak diairi dengan sengaja atau dengan sengaja, maka punya takarannya masing-masing. Kalau diairi dengan alam, maka zakatnya 10%. Kalau diairi dengan dibutuhkan biaya, maka zakatnya 5%. Lanjut, zakat emas, perak, dan uang. Ini zakat emas 85 gram takarannya. Uang 80 sama dengan emas, yaitu 85 juta. Kemudian perak tadi 595 gram. Kemudian zakat barang dagangan, artinya barang mewah. Barang yang belikan. Ini kesimpulan dari materi yang tadi barusan kita sampaikan. Semoga semuanya dapat memahami ini dengan baik dan juga nanti insyaallah dipraktikkan di kemudian hari atau di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, sebagai informasi untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi ini, yaitu sedekah dan hibah ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, kita tutup kegiatan atau pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jazakumullahu khairan.